Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 23501911063 dari kelas B. Soal yang pertama, berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya ialah CH2 H5OH merupakan senyawa organik karena mengandung atom karbon yang terikat dengan atom hidrogen dan gugus fungsional OH atau alkohol. Soal selanjutnya, identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk jawabannya tunggal. Karena identifikasi senyawa organik dengan metode klasik seperti uji unsur C, H, N, S, dan halogen hanya dapat dilakukan pada senyawa organik dalam bentuk tunggal, yaitu senyawa murni bukan campuran. Selanjutnya, pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi jawabannya kemurnian senyawa. Karena titik leleh adalah suhu di mana suhu zat padat mulai mencair menjadi cair. Pemeriksaan titik leleh sering digunakan dalam kimia, terutama untuk zat murni dan tidak murni. Selanjutnya, jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut adalah mengalami transisi. Jawabannya E, karena senyawa yang ditampilkan adalah senyawa yang tidak memiliki ikatan rangkap, jadi hanya mengandung ikatan sigma. Pasangan elektron bebas dari gugus OH. Selanjutnya, transisi dengan intensitas serapan paling besar, yaitu jawabannya A, karena jenis transisi elektron di UV visible memiliki urutan intensitas serapan sebagai dari tinggi ke rendah. Jawabannya yaitu intensitas paling besar. Soal selanjutnya, apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektro UV visible? Jawabannya ialah senyawa yang ada pada gambar adalah naftalen, yaitu senyawa aromatik dengan sistem konjugasi yang luas. Terdapat dua cincin yang menyatu. Sistem terkonjugasi ini menyerap cahaya di daerah UV dan sebagian tampak atau visible sehingga dapat dianalisis dengan spektro UV visible. Selanjutnya, pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami. Senyawa pada gambar adalah 1,3-butadiena mengandung sistem terkonjugasi. Karena efek polar terhadap transisi elektronik, pelarut polar menstabilkan keadaan tereksitasi lebih besar daripada keadaan dasar, sehingga menurunkan energi transisi. Akibatnya terjadi pergeseran panjang gelombang ke merah atau panjang, disebut efek batokromik. Nah, batokromik ini penggeseran panjang gelombang maksimum ke arah lebih panjang merah. Soal selanjutnya, Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang, yaitu gelombang 3750 sampai 3000. Dugaan yang dapat diduga yaitu sampel memiliki gugus OH karena terlihat sebagian pita tajam atau lebar tergantung dengan kondisinya. Selanjutnya, senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada bilangan gelombang. Jawabannya 1300 sampai 650 karena senyawa propana dan butana adalah alkana jenuh yang memiliki gugus fungsi sama, yaitu ikatan CH dan CC, sehingga tidak bisa dibedakan berdasarkan gugus fungsi utama pada IR. Selanjutnya, pada bilangan gelombang 4000 sampai 400, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa, yaitu organik. Karena spektrofotometri inframerah ini dalam rentang 4000 sampai 400 paling umum digunakan untuk menganalisis senyawa organik. Selanjutnya, ketika suatu molekul diberikan radiasi inframerah, akan terjadi transisi di tingkat energi vibrasi. Karena ketika suatu molekul diberikan radiasi inframerah,
Energi dari radiasi tersebut tidak cukup besar untuk menyebabkan transisi elektronik, tetapi cukup untuk mengubah tingkatan energi vibrasi. Selanjutnya, salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi dengan cara mereaksi sampel dengan membentuk ester dalam suasana asam akan beraroma khas, yaitu metanol metil salisilat. Salah satu cara mengidentifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi. Dalam reaksi asam salisilat direaksikan dengan metanol dalam suasana asam. Terjadi reaksi esterifikasi yang membentuk metil salisilat, yaitu ester beraroma khas seperti minyak wintergreen. Selanjutnya, suatu senyawa direaksikan dengan FeCl membentuk warna biru. Senyawa tersebut dapat diduga mengandung OH pada fenol karena reaksi reaksi dengan FeCl besi 3 klorida merupakan uji kualitatif klasik untuk mendeteksi gugus OH fenolik. Ketika senyawa fenolik direaksikan dengan FeCl3, terbentuk kompleks berwarna, biasanya biru, ungu, hijau, atau merah, tergantung struktur fenolnya. Warna biru sangat khas untuk beberapa senyawa fenol sederhana. Selanjutnya, suatu senyawa direaksikan dengan PDAB-HCl memberikan warna oranye. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus NH2 pada amina karena reaksi dengan PDAB-HCl adalah uji spesifik untuk gugus amina primer alifatik maupun aromatik, yaitu NH2. Senyawa yang memiliki gugus NH2 atau amina primer akan bereaksi dengan PDAB-HCl dengan suasana asam yang membentuk senyawa azo berwarna, yaitu warna oranye atau merah jingga, menandakan adanya gugus NH2 yang membentuk kompleks berwarna dengan PDAB. Selanjutnya, senyawa alkaloid adalah senyawa mengandung atom nitrogen karena alkaloid adalah sekelompok senyawa alami yang umumnya ditemukan dalam tumbuhan, juga beberapa hewan dan mikroorganisme, memiliki aktivitas biologis atau farmakologis, dan selalu mengandung atom nitrogen, biasanya dalam bentuk gugus amina atau N dalam cincin heterosiklik. Selanjutnya, salah satu sifat alkaloid adalah basa karena alkaloid memiliki sifat kimia utama sebagai senyawa basa atau alkalis karena mengandung atom nitrogen dalam bentuk amina atau nitrogen dalam cincin heterosiklik. Gugus amina ini mampu menangkap proton H+ sehingga bersifat basa lemah. Selanjutnya, berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya yaitu kafein. Karena alkaloid adalah senyawa alami yang mengandung atom nitrogen, umumnya berasal dari tumbuhan. Selanjutnya, suatu alkaloid jika direaksikan dengan reaksi Dragendorf akan berbentuk endapan kompleks bismut alkaloid yang berwarna merah kecoklatan. Karena reagen Dragendorf ini salah satu reagen klasik yang digunakan untuk mengidentifikasi alkaloid. Komposisi utamanya yaitu bismut, kalium iodida, membentuk kompleks yang akan bereaksi dengan basa alkaloid yang bermuatan positif. Selanjutnya, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbital, yaitu Lieberman. Karena Lieberman adalah senyawa golongan barbiturat atau turunan asal barbiturat yang merupakan obat depresan sistem saraf pusat. Untuk identifikasi golongan senyawa barbiturat digunakan reaksi Lieberman. Terakhir, yaitu reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfamida, yaitu diazo. Karena berdasarkan pembentukan senyawa diazo dari gugus amina aromatik yang ada pada struktur sulfamida, reaksi dilakukan dengan NaNO2 atau natrium nitrit dalam suasana asam, lalu ditambahkan komponen pengkopel, biasanya fenol atau naftol, akan membentuk senyawa azo berwarna yang biasanya menimbulkan warna merah, jingga atau ungu,
Itu tergantung strukturnya. Sekian jawaban dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.